besok. Enggak ada. Yang di belakang ya? Ini. Enggak, Enggak lu? Langsung tempel Aku dari samping. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kantor hukum Hotman Paris selaku kuasa hukum yang diberikan kuasa oleh Bu Desi pada hari ini untuk mendampingi beliau, di mana hari ini agendanya sebagaimana tadi sempat beliau jelaskan adalah ingin kembali ke rumah yang selama ini sudah ditempati. Berapa lama Bu untuk pernikahannya? 20 tahun lebih. Nah, hari ini kita akan kembali ke rumah, kita mau masuk ke rumah. Kita lihat ini agenda ini bagaimana, apakah akan disambut baik oleh pihak dari Pak Hotma atau bagaimana. Jadi kita coba jalankan dulu. Nanti setelah itu kita baru sesi tanya jawab, kira-kira bagaimana gitu. Jadi kita coba ketuk dulu pintunya. Atau Ibu ada mau ditambahkan kira-kira? Cukup ya. Kita coba dulu ya Bu ya. mau langsung ketuk ya Tante? Mau langsung ketuk ini? Iya. Kita coba masuk dulu ya. Kita coba masuk dulu ya. Thank you. Kasih gambar kameramen. Belum disampaikan. Kaban sudah disampingin nggak? Pak, permisi Pak. Ada orang cuman nggak dijawab. Ada orang tapi tidak dijawab ya. Ini sih. Permisi. Tidak dijawab. Ada orang yang pada lembu ya? Ada ya? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Coba panggil lagi coba. Permisi Pak. Permisi Pak. Permisi Pak. Sudah direspon. Sudah respon. Dilihatin tadi. Ya udahlah. Iya, cuman ya udahlah jangan. Mungkin bisa dikasih tahu tindakan selanjutnya seperti apa kalau memang tidak Oh iya boleh, silakan. Silakan boleh dong. Jadi mungkin saya cerita sedikit kronologisnya. Sejak tanggal 7 Februari saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa. Pokoknya diusir dengan mengatakan saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu tidak punya hak di sini. Kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini gitu. Kalau itu juga saya kembali ke rumah ibu saya di sebelah. Anak saya bilang ya udah Mami di sini aja. Kebetulan anak saya ada rencana dari kantor bahwa mereka akan ada outing ke Bali. Melihat saya stres dan depresi, anak saya bilang, Mami ikut saya aja ke Bali untuk menenangkan diri. Tanggal 10 saya ke Bali. Lalu tanggal 13 anak saya, Pria, mengatakan dipanggil sama Bapak. Dan Bapak bilang, ambil barang-barang ibu kamu semua, saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Setelah itu, saya akan pagar ini antara rumah saya dengan rumah ibu saya dengan batasan yang mengambil tanah ibu saya. Anak saya bilang, tunggu Mami, karena ini kan tanahnya bukan Tunggu Papa. tunggu Tunggu Pak. Oh, tunggu tunggu Pak.
tunggu Pak, untuk pembatasan ini kan ini tanah ibu. Dia bilang nggak peduli, nanti masalah ribut-ribut belakangan. Saya pulang dari Bali tanggal 20, mobil saya dan mobil ibu saya juga sudah nggak ada, sudah diambil oleh penghormat dan nggak pernah lihat lagi. Jadi intinya saya sama ibu saya udah nggak punya mobil. Kalau dibilang kenapa saya dizolimi, saya sebagai istri tidak boleh masuk lagi ke rumah saya dizolimi. Dan ini juga saya ingin berbicara untuk wanita-wanita Indonesia, jangan sampai dizolimi seperti ini oleh suami ataupun laki-laki, yang mana kita sebagai wanita mestinya diayomin, bukan dizolimi. Itu aja sih saya pikir yang perlu saya sampaikan. Berarti sampai saat ini tidak tahu alasannya apa, Mami? HS mau ngusir Mami? Nggak tahu. Berusaha untuk mencari mungkin abang sama Dek. Bertanya kenapa dizolimi Mami? Kalau kami ya di sini ya cuma bisa menenangkan Mami, karena itu bukanlah hak kami. Walaupun jujur kalau ditanya kami kecewa, jelas lah kecewa, karena kami, apalagi kami anak laki-laki ya. Anak laki-laki, saya kebetulan memang yang di situ, kebetulan adik saya lagi tidak di rumah. Saya lagi di situ dengan salah satu pekerjanya, bukan salah satu, juga beberapa pekerjanya Mami Soko. Saya lagi ngomongin tentang sesuatu, nah terus tiba-tiba malam-malam Mami nangis-nangis ke saya. Which is, ya saya cuma bisa menenangkan Mami di sini sebagai anak. Cuman kalau mau nanya atau apa ya, sepertinya mestinya kalau sebagai suami istri ya langsung aja ngomong berdua gitu. Tapi memang komunikasi terputus dan selalu memakai penengah jadinya sekarang. Yang membuat saya jadi juga dan merasa terzolimi, saya selama 22 tahun menikah, saya tidak pernah meninggalkan rumah. Apalagi saya sampai menginap di rumah ibu saya, itu nggak pernah terjadi. Dan kalian teman-teman juga tahu bahwa saya setiap hari masak di dapur saya itu. Setelah itu kan saya udah nggak bisa masak, nggak bisa berkarya, karena saya udah nggak boleh masuk ke dapur saya. Mungkin anak saya bisa, saya ditulis tidak boleh masuk oleh Bapak. Boleh ditahan dulu. Ini agak ke kanan Kak. Tega banget bahwa dia tahu bahwa saya hidupnya Oke. di situ. Hah? Ya, abang nggak apa-apa bilang. Iya. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat image selama ini, ibu kan kelihatannya harmonis. Iya. Ya Tuhan, itu saya sangat-sangat menjaga. 20 tahun ini saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga gitu. Itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau dibilang kaget, semua pasti kaget, karena selama ini memang saya menutupi apapun kekurangan suami, kan kita harus tutupi. Berarti selama 20 tahun tidak benar ya Mami dengan image yang dia bentuk di media sosial. Iya, itu tadi kita kan harus terlihat baik lah, ya, menjadi contoh yang baik gitu. Apapun itu saya tahankan, saya berusaha mengcover, tapi belakangan malah menyamber. Kalau saya sendiri sih yang dizolimin, saya nggak apa-apa, tapi belakangan udah mengarah ke anak-anak saya juga ikut dizolimi. Abang, tapi apa yang membuat Tante maksudnya akhirnya membuka ini semua ke teman-teman media dan maksudnya berani curhat gitu Tantenya? Sudah apa yang bikin Tante kuat juga di saat ini? Karena saya berasa beruntung anak-anak saya masih support saya, memberi kekuatan kepada saya untuk bisa terus jalanin ini gitu. Selama
Dari tanggal 7 sampai sekarang kami tidak pernah berbuat apa-apa. Kami terima ini aja dengan saya selalu bilang saya ikhlas, tapi selalu kita diganggu aja, diteror, diganggu. Ya ada aja lah perbuatannya yang membuat saya makin terzolimi gitu. Mami kan sorry Mit, pertama awal kejadian ini Pak HS melakukan apa, tanggal berapa, ada penyebabnya nggak? Tanggal 7 malam saya dipanggil, saya lagi bekerja, dipanggil oleh anak buahnya, maksudnya anak yang kerja, dipanggil bapak, bang kamu duduk di sini. Saya bilang gitu, sekarang kamu, saya nggak mau lihat kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu anggap sekarang kamu nggak punya hak di sini. Terus saya bilang, ini kan rumah saya juga, nggak ada hak kamu di sini, katanya gitu. Itu sih. Apa penyebabnya mungkin Mami? Nggak ada. Alasannya gitu. Justru itu tiba-tiba. Benar nggak sih Mami ada orang ketiga? Super selingkuhan itu. Sepengetahuan Pengetahuan. Saya Ketika Mami keluar disuruh pergi itu sempat ada minta alasan atau memang udah langsung suruh pergi? memberi alasan apa? nggak memberi alasan, dia cuma bilang, oh saya nggak mau lihat kamu lagi, gitu aja. Oh, Mami punya salah atau apa sehingga masuk kayak gitu gimana? Kalian tahu saya adalah wanita yang setiap hari ada di rumah. Boleh dibilang 24 jam saya di rumah, nggak pernah kemana-mana. Ya, saya berusaha lah menjadi seorang istri yang dituntut oleh bapak gitu ya. Saya nggak pernah ada urusan apa-apa, malah bersosialisasi juga saya nggak, selain di Instagram. Itu juga saya mau membagikan sesuatu yang positif selalu ke teman-teman di Instagram. Saya tidak pernah membagikan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu. Abang, Tindakan Bang sendiri apa ketika Mama Orang diperlakukan tua seperti sendiri. ini? Karena kan posisinya Mama sama Papa kan masih suami istri gitu. Jadi kalau saya sebenarnya saya beruntung, sahabat-sahabat saya hari itu yang memaksa saya untuk pergi. Kebetulan memang saya ada company outing, semacam company outing lah. Mereka semua yang memaksa saya pergi, karena sebenarnya saya tadi nggak mau pergi. Saya nggak mau pergi. Mereka yang Bams udah, lu sama Mami pergi, kalau nggak keluarga lu berantakan. Lu pergi, tenangin dulu pikiran lu, jangan ada emosi lagi. Karena memang sekarang lu pasti emosi. Gua ngerti kalau lu emosi sama adik lu, sama ibu lu emosi. Tapi ada baiknya lu ikutlah tetap. Kalau lu memang partner kita, kalau lu memang sahabat kita, dengerin kita. Pergilah sama kita dulu ke sana, tenanginlah ibu lu, tenangin pikiran lu juga. Jadi lu bisa berpikir lebih jernih. Dan itulah yang akhirnya kami lakukan, dan kami malah berterima kasih kepada mereka sih, kepada teman-teman saya itu yang melerai kami dan membuat kami pergi. Gak ada. Sama sekali nggak ada. Bener-bener langsung teman-teman saya jangan Yang kalau aja anak saya pria yang memang bertatap muka, karena memang setelah diusir yang dipanggil pria karena ya saya ada jadwal pergi, yang memang saya tidak sempat untuk pergi karena memang kebetulan setahu kami ketika kami cek, ketika sehabis ngusir ibu, papa langsung pergi dari rumah. Ya kan Amin? Ya kan? Dan juga mungkin teman-teman perlu tahu, saya di sini bukan mau menuntut apa-apa, saya cuman sebagai wanita menuntut hak saya, bukan menuntut, maksudnya membiarkan hukum lah yang memberikan keadilan untuk seorang istri. Saya nggak ada, maksud saya mengertikannya, saya memberikan pakai kuasa hukum karena saya nggak mau, saya nggak ngerti hukum, saya nggak mengerti, tapi saya hanya menyerahkan kepada pemerintah, negara, hukum negara, untuk ya yang menentukan hak seorang istri itu apa. Oke, pria sendiri yang bertatap langsung sama apa gitu kan? Apa? Ada omongan apa atau ada apa, pesan apa untuk? Kalau dengar dari cerita Mami tadi, tanggal 13 itu saya dipanggil pada saat saya sedang memindahkan barang-barang Mami.
yang disuruh pindahin ke rumah Dia yang suruh. dia yang suruh. Di situ dibilang bahwa silakan angkat barang-barangnya, barang-barang mami. Lalu dia menunjukkan batas pagar seng yang teman-teman udah lihat tadi ya. Kondisinya di situ belum dibangun. Dia hanya menunjukkan bahwa ini akan saya bangun, tapi melebihi batas tanah rumahnya saya, rumahnya ibu saya, namanya mami, gitu. Dan saya pun bilang, oke, ini mesti diomongin dulu sama yang punya, gitu kan. Bukan mami loh, yang punya ribut, gitu. Tidak ada 24 jam, pagar seng itu sudah dibangun. Dan tidak ada satu hari pun sudah jadi pagar seng itu. Jadi pas ibu saya pulang tanggal 20 sudah berdiri pagar sengnya dari depan sampai belakang. Sudah tidak bisa lagi akses dan saya pun tidak boleh lagi mengambil apa-apa dari sebelah waktu pagar seng itu sudah naik. Dan sampai sekarang masih ada barang-barang itu? Sampai sekarang masih ada barang-barang itu. Tinggal. Apakah juga sempat ya kemarin itu ada juga dikembalikan mungkin barangnya ibu atau apa? Ada dari kita punya villa di puncak. Tiba-tiba satu hari dia kirim barang-barang saya pulang ke rumah, berupa baju-baju dan sepatu saya dari puncak dikirim begitu aja ke rumah. Oke, berarti dia sendiri terakhir ketemu papa tanggal 13 itu ya atau? Dalam hari-hari berikutnya masih ketemu lah papasan karena saya masih mindahin barang. Oke. Ada Cuman pas- omongan atau obrolan atau apa? Nggak ada lagi sih, hanya sekedar ya tatap muka aja. Tatap muka aja. Berarti semua barang-barangnya Mami sudah tidak ada lagi di rumah Bapak HS? Sebenarnya ada cuman Ya iya, udahlah. udah. Mami benar nggak sih usia Semua pernikahan? semua barang-barang yang ada di rumah ini baik kendaraan, rumah itu atas nama Saya nggak ada apapun atas nama saya. Selama perkawinan, semua harta bergerak, harta yang tidak bergerak, sertifikat apapun tidak ada yang atas nama Kenapa? saya. Atas apa? Perjanjian dari awal mungkin mami. Perjanjian. Saya nggak tahu. Dan Nggak Mami ada tidak pernah perjanjian. mempertanyakan itu, Mami. Dan tidak mempermasalahkan nih selama 20 tahun. Kalau boleh tahu, ketika menikah dasar dengan cinta atau seperti apa, Mi? Sampai Ya, sebegitu. pastinya sih ada cinta mungkin ya dari namanya orang kawin. Tapi memang saya dari dulu saya selalu bilang material things doesn't count. Jadi kasih sayang seseorang itu bukan diukur dari materi, tapi mestinya seorang suami, iya gimana sih kalian tahu sendirilah. Bener nggak sih, Mi, ada perselingkuhan? Yang Mami tahu Kiranya benar ada atau kedugaan benar? gitu, Mi. Ada dugaan. Atau mungkin sebelum tanggal 7 itu mami ada ribut besar atau Enggak ada, masalah enggak ada ribut besar, enggak ada. Ya biasa lah dalam rumah tangga pasti kan ibu ya ada percekcokan, Tapi cuman tiba-tiba selama beberapa tahun, 7-8 tahun, saya nggak ada hubungan jasmani maupun rohani. Berarti kalau selama 10 tahun memang tidak ada Hubungan jasmani dan hubungan rohani. seperti itu, Mami. Tidak ada. Sempat Mami bertanya kan itu satu perubahan mami mungkin. Apa ada kan perubahan itu sebuah ketika di sini? apa ya, bisa dibilang hak juga sebagai seorang istri. Apa bertemu dengan seorang yang lain mungkin Pak AS? Saya nggak, saya orangnya yang seorang yang ikhlas ya. Saya apapun saya terima, pokoknya supaya suami saya kelihatan bagus di luar. Saya jaga banget, itu aja. Mami tadi Jadi bilang itu sempat sama sekali bilang tidak ada hubungan kontak batin yang memang layaknya suami istri ya Mimi. Memang sudah mati rasa atau seperti apa Mi? Nanti apa ya namanya ya? Ya, susah berbicara. Tidak ada, mungkin komunikasi juga udah nggak ada. Mami apa namanya? Kan tadi sempat bilang adanya ancaman dan teror gitu nih. Ancaman dan teror yang seperti apa, Mi? Bentuknya Yang Mami apa dapat? gitu, Mi? Si Abang juga kan bilang Baik nanti Ya nanti itu itu secara detail mungkin kuasa hukum yang akan. Karena- Saya nggak mau salah bicara nanti malah kembali Abang. jadi bumerang. Oke, Abang Samson, kan ini dekat-dekatan nih rumahnya. Apakah tidak ada terpikir untuk membawa Mami jauh dari sini untuk menghilangkan trauma itu? sebenarnya gini, karena kan sekarang nih kalau soal tanah menyangkut dengan nenek saya. Iya. Ya memang sebenarnya apa yang sedikit membuat kami ini semua jadinya begini, karena jujur nenek saya juga kecewa karena yang diambil tanahnya dia loh, bukan tanah ibu. Jadi
dia setiap pagi bertanya kenapa tanah saya begini, kenapa tanah saya begini, dan itu ya memang jadinya sedih kita, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa kan, karena memang udah ada putusannya. Jadi apa namanya, yang bikin kita tetap stay karena itu dia nggak mau pindah, karena sebelum menikah, dan ini tanah sebenarnya tanah kakak sepupu saya. Jadi saya sama ibu saya udah lama duluan tinggal di situ. Bahkan waktu saya mulai menikah, awalnya bangun rumah ini, Pak Hotma masih tinggal di rumah ibu saya sampai rumah ini selesai hampir 1,5 tahun. Bahkan ibunya Pak Hotma juga tinggal di rumah saya rawat sampai ibunya nggak ada, itu saya merawat di rumah ibu saya, tinggal di rumah ibu saya. ya salah satu alasan juga kenapa saya masih tinggal di situ, karena memang nenek saya nggak kasih saya pindah, sampai memang dia bilang satu pagi, kamu nggak boleh pindah dari sini ya sampai saya nggak ada. Jadi sudah amanah. Ya gimana ya, kita ya namanya juga cucu, gimana susah juga. Ancaman dan teror itu terpikir untuk mengambil jalur hukum, Bang? Itu tidak bisa kita omongkan di sini, karena balik lagi ya, kita udah milik kuasa hukum. Jangan kita melewati batas apa yang semestinya kita boleh omongin. Bang, tadi kan tadi dibilang ada bapak namanya ada beberapa tanah ada dilewatin ya untuk batas pagar itu. Nah itu seperti apa sih mungkin, dan siapa ya? Bukan Abang siapa namanya siapa Bang? Nama saya Randi Ozora. Ya, saya dari kantor Pak Hotman. Kita ditunjuk oleh Ibu Desi untuk mewakili dan mendampingi beliau dalam memperjuangkan hak-haknya beliau. Di mana sebenarnya pada hari ini tujuan kita hingga saat ini kan belum ada putusan cerai apapun. Artinya beliau adalah masih suami dan istri. Dan rumah ini dibangun semasa perkawinan dengan Pak HS. Artinya beliau berhak untuk berada di rumah ini. Namun sangat disayangkan niat baik kita untuk balik ke rumah tidak disambut. Jadi kita sudah diketok sama ibu, ternyata tidak disambut. Padahal kita juga sudah memberitahukan melalui surat untuk hari ini kegiatannya. Nah, intinya dari kita saat ini kita sedang mempelajari semuanya, kita melihat semuanya, kita akan mempelajari dengan baik untuk mengambil langkah-langkah hukum yang mungkin akan kita ambil ke depannya. Dan saat ini kita juga masih berdiskusi dengan klien juga untuk langkah-langkah hukum apa yang akan diambil untuk ke depannya. Mungkin seperti itu sih. Untuk ancamannya sendiri yang tadi yang diutarakan. Ya, balik lagi, kita masih mempelajari semuanya, ya kan? Kita akan lihat dulu bagaimana, karena kan yang penting sama kita kan diberikan kuasa oleh Bu Desi. Kita memperjuangkan hak-hak beliau, dan salah satunya ya hari ini yang kita lakukan ya, kita ingin kembali bertempat tinggal di rumah yang dibangun semasa pernikahan. Benar ya Bu ya? Seperti itu. Bang, tadi kan ada ucapan dari itu bahwa ucapan dari beliau di dalam ini bukan masalah belakangan gitu. Mungkin di sini memang ada mau membuat sebuah. Ya mungkin itu kan yang mengucapkan adalah beliau. Ya silakan dipertanyakan langsung juga kepada beliau, karena kalimat itu adalah dari beliau kan, seperti itu. Dari pihak abang sendiri. Dan seperti apa sih menghadapi? Intinya langkah hukum apapun kami akan mempelajarinya dulu sehingga kami tidak salah dalam mengambil langkah, dan kami akan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari klien kami, seperti itu aja. Ada batas waktu Bang, kan ini kan tidak bisa masuk juga nih. Terus Abang mau memberikan batas waktu atau seperti apa, terus langkahnya? Untuk batas waktu masuk dalam rumah tidak ada batas waktu, karena balik lagi ini beliau memiliki hak untuk ada di sini. Jadi kita tetap akan memperjuangkan seperti beliau sampaikan, sampai kapanpun beliau akan berjuang untuk hak-haknya beliau, seperti itu. Kira-kira ada lagi? Cukup? Baik. Berarti itu bohong ya Mi, buat menutupi si Bapak HS yang selama ini. Sebenarnya saya mau menjadi seorang istri yang melayani suami aja. Tapi kalau umpamanya dibilang itu fake, itu palsu, well, itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dari diri saya memang tulus mau berbuat itu gitu. Tapi kalau dianya bagaimana, saya kan nggak tahu, nggak bisa saya menilai dia juga. Saya nggak boleh juga bilang dia bagaimana. Tapi 10 tahun tadi Mi tidak ada, maksudnya sebagai suami istri mungkin tadi dibilang di dalam rumah tangga ya, tau lah ya kalau suami istri seperti apa gitu. Itu Ya 10 tahun loh Mi. Pastilah setiap rumah tangga ada masalah. Pasti. 10 tahun Mami diam untuk tekanan Saya batin. lebih banyak diam. Saya lebih banyak diam dan mengalah
karena saya mau jaga semuanya supaya baik. Iya. Termasuk kepada anak-anak Mami, kayak ke abang sama ke pria yang tidak Anak tahu. saya sih luar biasa. Apapun yang dilakukan Bapak kepada saya, mereka benar-benar ikhlas dan benar-benar menghormati Bapaknya, respect kepada Bapaknya, sampai akhirnya iya udah sampai titik batas. Orang ada titik batas. Berarti abang sama pria tahu ya masalah sebenarnya. Tahu. Tapi benar nggak ada bapak sendiri ada kedekatan dengan maaf mungkin istrinya bang berita kayak gitu. Di luar Kita nggak sana berani. begitu loh bang. Beredar Kita nggak berani bilang apa-apa tentang itu. Jadi kita namanya juga orang nggak boleh berasumsi. Gitu sih. Jadi Kabar sedikit juga konfirmasi nih, yang kabarnya juga rumah tangga dirimu yang juga ada masalah yang kabarnya sudah berpisah gitu. Ini sedikit klarifikasi. kalau saya mungkin. memang sedang proses berpisah, tapi memang damai-damai aja sampai sekarang. Doain aja teman-teman. Kenapa memang tidak diekspos? Karena memang tidak ada masalah sampai sekarang ya. Dan kemarin sudah berbicara dengan pengacaranya, dia juga tidak ada masalah. Jadi kita lihat aja ke depan gimana. Ini memang sudah berpisah, Kak Bang? Apa? Berarti nggak ada sangkut pautnya? Ada korelasinya, ntar Pak? Saya nggak bisa ngomong karena saya nggak boleh ngomong. Kenapa? Karena memang sampai sekarang saya dengan istri saya dalam good terms, in terms of perceraian. Tidak seperti ibu saya dengan mama saya. Kak Bang, tapi memang sudah ketok palu atau memang dalam proses? Oke, sudah berapa lama, Kak Bang? Kita setuju untuk berpisah itu Januari. Belum putusan dong berarti Bang dari pengadilan. Belum lagi malah karena kita mau masuk pengadilan dengan damai, jadi satu pengacara malah. Ada kabar lagi bahwa Bapak HS sama mantan belum mantan ya, tapi masih istri. Bukan mantan, tapi hampir jadi Hampir mantan lah. jadi mantan. Itu ada Ada hubungan kerjasama gitu. Aduh, Seperti itu. kalau itu ya kita susah ya, karena di luar santer begitu. Tapi kan kita nggak boleh mikir jelek, gitu loh. Sebagai orang ya Dan kita gimana? nggak ada bukti juga. Iya, kita Nggak jadi bisa nggak bisa ngomong. ngomong lah, nggak bisa ngomong. Kita tuh nggak boleh, sebagai manusia nggak boleh bisa kayak gitu, seuzon. gitu. Jadi ya udahlah, kita jalanin sebagaimana mestinya. Nanti kan waktu Time will tell kalau ada apa-apa. Tapi merasa kebetulan nggak sih? Apa? Hmm? Dengan istri alasannya. Karena baik-baik aja saya nggak bisa ngomong mas, gitu. Jadi nggak perlu. Yang jelas kita nggak cocok. Kalau nggak tidak ada ketidakcocokan ya setahun belakangan ini, dan yang membuat kita berpisah, gitu. Cuman kalau apanya karena memang kita dalam rangka jalan damai nih, ya saya juga nggak mau merusak itu, gitu. Bang, tapi kan ini mamah lagi posisi kayak gini, kamu juga dalam Ya harus bisa, namanya juga anak, gimana sih Mbak? Harus tegar dan kuat di depan Ada Mami ya bang. Tuhan yang pasti Harus bisa. akan Dalam menyelesaikan kenapa? ini. Karena memang ya balik lagi ya, kita anak laki ya memang harus lindungin ibunya. Itu memang menurut saya di semua agama juga ada, gitu. Jadi ya udah bukan pertanyaan lagi, apalagi ibu saya bukanlah orang jahat, gitu. Jadi ya udah. Bam yang mengambil sikap untuk pisah Bam sama istri sendiri, yang mengambil keputusan, katanya kan baik-baik ya. Akhirnya berdua, karena memang terjadi perselisihan yang memang tidak bisa diselesaikan, dan memang kita merasa sudah tidak cocok. Ya. Ini ujian yang terberat yang Jujur iyalah. Cuman kalau mau ngomong lebih berat ibu saya lah. Karena kalau saya kan baik-baik mas, kalau ibu saya kan enggak. Gitu. Mami sampai kabarnya Komunikasi sampai sama masuk istri rumah sendiri sakit tetap karena baik ya, depresi. Bang? Enggak sampai kayak gitu. sampai. Untungnya mami support sistemnya luar biasa. Dalam arti saudara-saudara, teman-teman, dan juga keluarga semuanya. Harus jadi wanita tangguh. Saya mau wanita-wanita Indonesia. Jadi menjadi wanita tangguh. Apapun yang itu kita hadapi, kita harus tangguh. Tapi Mami melihatnya sendiri kota dari anak-anak yang apalagi Bang sendiri juga lagi Sedih lah, saya pasti sedih. Itu saya pasti sedih. Oke.